Bentar aku share screen dulu ya. Nah, kan tadi bilang Bapak itu kita cari ke pengendali ke motor servo, ke itu kan motor AC. Nah, yang ku cari tadi kan di apa? Dapat kula ini diagram sirkuit pengendali motor servo AC. Nah, di sini kita tengok kan ada prinsip kerja motor servo AC ini. Nah, katanya prinsip kerja motor servo AC ini mirip sama motor asinkron dua fase. Nah, aku belum mengerti kayak mana asinkron dua fase ini gara-gara belum ada kita pelajari kurasa waktu mata kuliah apa kan mata kuliah sisken. Nah di sini juga dibilang motor servo AC juga terdiri dari stator dan rotor. Nah stator dan rotor ini lah aku nggak ngerti mana stator dan rotor ini. Kau tanya Luis gimana stator dan rotor ini? Rotor kalau stator motor listrik itu kan gini bulatnya itu kan. Iya ya. Jadi gulungan yang ini itu stator yang mengelilingi yang bulat ini di Oh, dalamnya nanti. Jadi dia nanti ada yang DC itu kan. Misalnya 32 alur, 64 alur baru yang kalau yang apa tadi satu lagi stator kan? rotor-rotor. Oh, Rotor. iya. Rotor itu yang di dalam yang berputar. Jadi itu juga nanti ada gulungannya. Jadi itu nanti ada induksi nanti berputarlah nanti dia. Kayak gitu kira-kira kayaknya. Aku pun Tapi kayak belum apa deh, belum kena ke yang kita pelajari iya. kayak yang itu sistem yang terawat. Nah di sini juga kan ku dapat ya sini ada nanti di prinsip. Nah di sini dapat ku tadi kan parameter motor, spesifikasi motor. Nah ini cuma kayak apa, kayak mana karakteristik dari apanya ya, motor servo AC-nya. Nah di sini juga ada dibuat mode kontrol dari motor servonya, yaitu mode kontrol termasuk manual, otomatis, kontrol lokal, remote control, baru operasi yang berdiri sendiri, baru kontrol jalur produksi terpusat. Di sini belum dapat kayak mana inti dari motor servo itu gimana. Nah, di sini juga ada eh, ini jenis pelindung motor yang dibilang. Cuman kayak nggak dapat juga di sini. Oh, kayak mana dapat mulai, Luis? Dapatnya yang apa itu? Motor servo yang aku bilang tadi. Ini ada dapat ku paper nih. Motor Oh, tunggu DC. lah. Aku stop screen dulu ya. Oke. Oke, ini ada dapat ku apa? Paper. Kita tengok dulu abstraknya. Tunggu ku translate bentar. Nah, ini. Di abstraknya itu dibilangkan controller untuk mengontrol posisi motor DC dirancang dengan model sistem berbasis motor DC. Jadi di sini 3 jenis pengendalinya, lag, lead, baru lag, lead digunakan tadi untuk sistemnya. Baru pengontrol fungsi transfer dirancang dengan body diagram, baru apa ini? Diagram dan perangkat lunak MATLAB. Jadi nanti pakai MATLAB dia. Baru sistem fungsi transfer diubah dari domain waktu ke domain frekuensi dan jet transform. Baru itu adalah sistem apa ya? Diskretisasi. Parameter dalam sistem motor DC dikontrol dengan lag lead dan lag menjadi sistem yang dibutuhkan. Kita tengoklah dulu apa ini. Oke, kendalanya. Perancangan dibuat untuk pengendali posisi motor arus syarah. Arus syarah berarti DC kan dalam orde 2 dirancang ini dibuat perancangan ini dibuat hanya sampai tahap simulasi. Simulasi. Apa lagi? Cocok dulu ke bawah dulu, Leh. Cocok ke bawah dulu, buat dulu. Yang mana? Berarti kalau ini kan udah lebih ke lead and lag dia kan. Kalau punya tadi Hans yang bentuk PID tadi itu teh. Kalau punya tadi. Enggak motor servo aja, tapi cuman masih belum
jelas dia kayak mana intinya Oh, dapat. Terus yang kita implementasi, kita pelajari juga kan kayak belum masuk juga ke situ. Iya, praktikum belum nyampe ke situ. Kalau lead and late ini kan masih ada yang kita dapatkan di teori. Wah. Hasil penelitian dan pembahasan merupakan salah satu untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya dalam bentuk gambar bergerak. Ini simulasinya. Nah, Berarti ada juga apa di situ tadi ku baca ada implementasi dari root locus, ya, dari Nyquist sama polar. polar diagram ya. Ya, udah lebih Ya, bisa spesifik lah Lin, kayak daripada yang tadi itu berarti ya. Udah lebih iya, masih lebih masuk nih iya. dikit. Dari Oh, lebih dijelaskan di sini ku tengok semua. Cuma satu lagi yang tadi yang bilang Bapak itu ada kayaknya. Oh, PID tadi katanya. Ada dapat klien tadi PID. kalau Kalian cari aku tadi ada ada PID. dapat ke Rapul PID. ada. Oh, sertifikat Rapul. Ada. Kalau PID, ntar ya. Inilah kalau PID. Kan kalau PID kan kita tahu kan itu kan Ya, itu PID itu apanya itu? Kan itu bisa dimodifikasi juga PID itu. kan Ya, banyak modifikasinya itu kan, cuman itu kan bisa kita pakai juga, modifikasinya itu biar lebih spesifik dia dapat kita. Kan di sini banyak yang modifikasi itu kayak yang dijelaskan Bapak itu kemarin. Kalau Iya, iya. modifikasinya PID itu kan banyak yang dijelaskan Bapak itu kemarin. Salah satunya kan contohnya kalau cuman PI di controller yaitu profesional integral itu aja, atau cuman integral itu aja, berarti nanti jadi lebih spesifik kita pakai dia, nggak secara luas lagi langsung keseluruhan PID itu. Kayak di sini lah kan ada yang dapatku juga di sini, dia PID tapi untuk yang cruise control, inilah dia memodelkan fungsi transfer untuk cruise control kan, tapi menggunakan PID dia. Jadi di sini kan model fungsinya itu langsung didapatkan sesuai rumus yang udah sebelumnya juga ada, kita pelajari juga ini. Nanti kan dihitung di sini kan, ini cruise control ini masalah kendaraan, kayak mana kendaraan itu biar bisa kita atur sistemnya gitu pakai PID ini. Jadi nanti udah dikasih tahu semua di situ berapa masa kendaraan, koefisiennya, kecepatannya gitu. Jadi kita nanti tinggal mengaturnya pakai sistem PID ini. Oh, berarti sama kayak ada materi sebelum UTS juga kayak gini. Iya. Lebih apa juga ini tengok, lebih lengkap juga. Terus PID kan nggak paling susah juga kita kurasa. Kayak nggak terlalu apa lah kayak tadi motor, kalau kita bandingkan lah kan sama motor apa di servo tadi yang udah tadi pertama kan masih belum jelas. Terus yang apa yang silois tadi kan Yang Nyquist iya sama lead apa itu kompensator itu kan masih aku juga masih kurang paham di situ kalau yang lead and lag itu. Cuman kalau di PID masih agak paham lah aku dikit sama modifikasinya. karena di sini juga kan udah langsung lebih apa lah, dia lebih 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 luas lah referensi kita, pemahaman kita mengenai PID ini daripada yang tadi itu, karena yang tadi itu masih kurang, masih secara umum lah kayaknya, dia masih susah lah menurutku. Sini juga udah Jadi definisikan langsung untuk MATLAB-nya juga. jadi inti apa yang nanti kayak membuat apa ya? Misalnya satu sistem kita pilih nanti dua motornya, entah motor AC atau DC. Baru kita tentukanlah sistem apa yang kita pakai. Misalnya kayak kayak mana teh? Misalnya pengontrol apa lah dari apa teh? Lupa aku. Misalnya pengontrol air lah dulu, ketinggian air. Kayak gitu ya maksudnya nanti. Baru kita tentukan nanti sistem apa yang cocok ke situ. Ya kayak Iya, mana misalnya pemodelannya, semacam kayak ya gitulah. kita buatlah blok diagramnya, kita buatlah apa inputnya, terus kita tengok kayak mana prosesnya,
Terus nanti kan ada feedbacknya, errornya itu nanti kayak malah kita buat errornya itu jadi semakin kecil, jadi errornya itu sama dengan 0 kayak itu. Oh, oke. Berarti kayaknya lebih enak rasa aku yang PID ini, wah. Lebih luas juga cakupannya, jadi bisa kita tahu dia kayak mana sistem yang akan kita buat itu. Kalau aku juga Kayak sih mana? menurutku PID ini lebih apa? Lebih pas. Lebih bagus rasa aku, wah, kalau PID ini. Inilah kita buat. Cuma Karena kan aku tengok, kalau lead and lag yang punya itu kan, Luis masih agak susah ya, rasa aku dia. ya karena nggak familiar dia kayaknya. Karena kalau dicari biaya yang paling banyak kita dapat referensi. Familiar, cuman masih agak susah itu kalau teorinya lead and lag itu rasa aku. Berarti setuju lah kita PID ini ya. Oke, lah kita pilih. PID. Coba turun ke bawah. Ini nanti terus nanti itu udah lengkap nanti sama meternya juga. Di sini nanti kita inilah referensi kita salah satunya juga nanti. Iya, PID Untuk di ini dia juga langsung apa ya? spesifik untuk modifikasinya PI pakai profesional integral yang kontrol di sini. Langsung PI-nya di sini. Oke. Kodenya juga nggak terlalu susah yang tengok. Oke lah, Berarti berarti PID lah kita deh.